Baik, berikutnya kita akan mencoba memecahkan masalah terkait dengan bola dan bidang. Kita diminta menunjukkan bahwa bidang P dengan persamaan 2X min 2Y plus Z plus 12 sama dengan 0 ini menyinggung bola B. Ini katakanlah bola B ya. Bola B dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 2X min 4Y plus 2Z sama dengan 3. Setelah kita menunjukkan bahwa bidang tersebut menyinggung bola, kita juga diminta menentukan titik singgung antara bidang dengan bolanya. Nah, kalau yang pertama, kita kalau mau menunjukkan bahwa bidang itu menyinggung bola, nah, kita ingat-ingat dulu sedikit. Ketika dulu kita punya lingkaran menyinggung garis, ketika kita punya lingkaran menyinggung garis, maka yang kita ingat-ingat yaitu jari-jarinya yaitu sama dengan jarak pusat bola ke garis itu sendiri. Gitu ya, misalnya ini lingkaran, ini garis G pada dimensi 2. Kalau ada garis yang menyinggung lingkaran, maka jari-jari dari lingkaran itu sama dengan jarak pusat lingkaran ke garis. Nah, ini kita juga akan memanfaatkannya, prinsip ini, pada masalah ini. Dimana kalau kita mau menunjukkan bahwa bidang itu menyinggung sebuah bola, maka kita harus menunjukkan, sama saja kita menunjukkan bahwa jari-jari dari sebuah bola itu sama dengan jarak pusat bola ke bidang itu sendiri. Sekali lagi, kita sama saja akan membuktikan bahwa jari-jari dari bola itu sama dengan jarak pusat bola ke bidang P. Nah, P menyinggung bola B itu sama aja kita diminta membuktikan bahwa jari-jari bolanya yaitu jarak pusatnya, misalnya M namanya, ke bidang V. Nah, kita mau menentukan jari-jarinya dulu nih. Nah, kita ingat bahwa tadi nilainya itu A kecil kuadrat, B kecil kuadrat, C kecil kuadrat, min D. Nah, kita punya persamaan bolanya itu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Terus kemudian min 2X min 4Y plus 2Z min 3 sama dengan 0. Ini ya, ini nilai A besar, B besar, C besar. Langsung saja A kecil min setengah dari ini, B kecil min setengah dari ini, C kecil min setengah dari ini, hati-hati min 1, gitu ya. D besarnya itu min 3, sehingga kalau kita menentukan jari-jarinya yaitu akar dari 1 plus 4 plus 1 min D, berarti min dari negatif 3 plus 3, berarti 9 ya, yang diambil 3. Nah, ini 3. Berarti selanjutnya kita akan menyelidiki, kalau jari-jarinya sudah 3, kita akan menyelidiki apakah jarak pusatnya, lupa belum ditulis ya, saya tulis dulu pusatnya misalnya M 1, 2, min 1. Apakah pusatnya yaitu 1, 2, min 1, jaraknya ke bidang B itu juga sama dengan 3, misalnya D, yaitu jarak titik M 1, 2, min 1, yaitu pusatnya, ke V, yaitu 2X min 2Y plus Z plus 12 sama dengan 0. Kita cari dulu apakah jaraknya ini sama dengan 3. Kalau jaraknya 3, berarti bidang tersebut terbukti menyinggung bola. Nah, berarti mutlak dari 1, 2, min 1 menggantikan X, Y, Z, berarti 2, min 4, min 1, plus 12 berakar dari 4, 4, 1. Betul nggak? Nilainya berarti 14 min 5 per 3 berarti 9 per 3 atau 3. Nah, ini sama nggak? Sama. Nah, berarti kesimpulannya di sini kita kasih karena
jari-jari bolanya itu sama dengan 3, yaitu juga sama dengan jarak titik M, 1, 2, min 1 ke V. Berarti kesimpulannya terbukti bahwa bidang V menyinggung bola B. Gitu ya. Terus kemudian kita diminta menentukan titik singgung antara bola itu dengan bidang. Nah, ini sebenarnya sudah saya ketikkan di GeoGebra. Jadi persamaan bidangnya ini tadi 2x min 2y plus z sama dengan min 12, sedangkan persamaan bolanya ini, meskipun di GeoGebra awalnya kita ketik x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 2x min 4y plus 2z min 3 sama dengan 0, maka oleh GeoGebra akan otomatis diubah ke dalam bentuk x min a dikuadratkan. Ini y min b dikuadratkan plus z min c dikuadratkan sama dengan r kuadrat. Nah, ini ilustrasinya bahwa tadi bola yang dimaksud itu menyinggung bidang. Nah, yang ini, yang agak ada noktah ini merupakan titik singgung antara bola dengan bidang itu sendiri. Nah, ini pusatnya berarti di berapa tadi? 1, 2, min 1. 1, 2, min 1. Nah, di situ. Ini misalnya mau saya pindah. Saya pakai snipping tool untuk membantu screenshot. Gitu saja. Nah, ini saya coba di sini ya. Saya pindahkan di sini dulu. Kecil sekali. Nah, kalau tadi kita ingat-ingat tadi di sini, ini jari-jari bola. Tadi di sini titik singgungnya. Nah, terus kemudian jari-jarinya kita juga sudah punya, yaitu 3. Selanjutnya kita akan menentukan titik singgung antara bidang itu tadi dengan bola. Nah, caranya gimana? Cara menentukan titik singgung dengan bola? Kita pasti perlu bantuan. Nah, bantuan siapa? Kita membutuhkan bantuan sebuah garis. Nah, garisnya di sini saya ilustrasikan atau saya sketsa garis biasa seperti pada waktu mempelajari dimensi 2. Karena kan kalau pada dimensi 3 itu sebenarnya garis itu merupakan perpotongan antara dua bidang. Tetapi nanti kalau saya ilustrasikan garisnya di sini sebagai perpotongan antara dua bidang, itu akan lebih susah dipahami ilustrasinya. Yang lebih mudahnya, saya mengilustrasikannya garisnya ya seperti garis biasa saja ya, pada dimensi 2. Jadi misalnya begini. Atau saya ubah warnanya saja. Nah, tapi tetap nanti persamaan garisnya itu garis yang merupakan perpotongan antara dua bidang. Jadi antara V1 dan V2. Atau garis yang melalui dua titik, atau garis yang melalui satu titik dengan bilangan arah ABC. Nah, jadi sekali lagi bahwa di sini tadi itu merupakan pusat bola dan di sini merupakan titik singgungnya. Ternyata kita memahami bahwa titik singgungnya itu begini dulu ya, saya tegaskan lagi bahwa garis ini, garis G ini dibuat tegak lurus dengan bidang V dan melalui pusat bola. Melalui pusat bola. Nah, artinya dengan demikian di sini nih sebagai titik singgung yang akan kita cari, titik singgungnya itu ternyata merupakan titik tembus antara garis bantu tadi, garis yang kita gunakan sebagai bantuan tadi dengan bidang V. Nah, begitu yang pertama kita buat garisnya dulu, syaratnya yaitu garisnya tegak lurus dengan bidang V, tetapi juga melalui pusat bola. Yang pertama kita minta bantuan garis G, yaitu melalui pusat bola. Pusat bolanya yaitu tadi 1, 2, min 1. Betul. Dan garis G yang akan kita cari
sebagai garis bantu, yaitu tegak lurus dengan bidang V dengan persamaan 2X min 2Y plus Z plus 12 sama dengan 0. Karena ini kita membahas tegak lurus, pasti nanti kaitannya dengan bilangan arah dari bidang V, yaitu 2 min 2, 1. Nah, karena garis G itu tegak lurus dengan bidang V, maka, nah jangan kebalik. Kalau garis tegak lurus garis, maka hasil kali dalan kedua bilangan arah dari garis itu sama dengan 0. Bidang tegak lurus bidang, maka hasil kali dalan bilangan arah kedua bidang itu sama dengan 0. Tetapi ini garis tegak lurus garis, berarti perbandingan bilangan arahnya sama, atau bilangan arahnya sama. Maka bilangan arah garisnya juga 2 min 2, 1. Dengan demikian, garis G merupakan garis yang melalui 1, 2, min 1, dan bilangan arahnya 2, min 2, 1. Dengan demikian persamaan garisnya X min 1 melalui ini ya, Y min 2, Z plus 1, bilangan arahnya 2, min 2, 1. Nah, ini tadi kan titik tembusnya, mohon maaf maksudnya, titik singgung antara bola dengan bidang itu kan merupakan titik tembus antara garis bantu yang ini tadi dengan bidang V. Nah, kita ini berarti harus mengingat-ingat kembali bagaimana konsep dari atau cara menentukan titik potong atau titik tembus antara garis dengan bidang. Yang kedua perlu dipahami bahwa titik singgung antara V dengan B itu merupakan titik tembus antara V dengan G. Kita ingat-ingat konsep titik tembus, berarti ini kita pinjam T. Dengan demikian, X ini sama dengan T, menjadi 2T plus 1. Y-nya ini sama dengan T, berarti min 2T plus 2. Ini sama dengan T, berarti Z-nya T min 1. Dengan demikian, ini kita substitusikan ke bidang V. Bidang V-nya tadi kita punya 2X min 2Y plus Z plus 12 sama dengan 0. Kita akan mensubstitusikan ini atau mengganti X, Y, Z dengan ini. 2X berarti 2 kali ini menjadi 4T plus 2. Min 2Y berarti min 2 kali ini berarti 4T min 4. Benar ya, Z-nya T min 1 plus 12. Nanti cek lagi. Baik, dengan demikian 4T, T berarti 9T, hati-hati, 2, kemudian 12, 14 dikurangi 5, berarti plus 9 sama dengan 0, dengan demikian nilai T itu min 1. Nah, karena nilai T ini min 1, maka X-nya berarti min 2 plus 1, min 1, Y-nya 2 plus 2, benar ya, 4, Z-nya min 2. Dengan demikian, titik tembus antara garis G dengan V atau titik singgung antara bidang V dengan bola B itu jangan kebalik, Z min 1, 4, 2. Nah, sekarang kita coba ke GeoGebra-nya min 1, 4, 2. Min 1, 4, 2. Hati-hati ya, kita cek. Oh, ternyata min 1, 4, 2 kok di sini. Kita cek dulu. Apakah ada kekeliruan? Cek dulu ya, sebentar. Berarti di sini. Nah, ini harusnya min 2. Ini. T min 1, berarti min 1, min 2. Nah, kita cek dulu GeoGebra-nya. Min 2. Nah, ini dia titik singgungnya. Pas ya. Titik singgungnya di sini disimbolkan dengan B, dan di sini titik singgung antara bola dengan bidang atau titik tembus antara garis tadi dengan bidang.